Oke, Rek. Kali ini saya pengen nge-review rel lagi. Tapi ini bukan rel ultralight, tapi rel untuk ukuran besar ya. Itu ukuran 4000 dan ini dari mereknya yaitu Dewa Magoy 4000. Oke, kenapa saya pilih Dewa Magoy 4000 ini? Ya, pertama harganya terjangkau ya. Sekitar 1,2 kemarin dapat, dan itu sudah ya lumayan lah untuk merek Dewa, itu sudah lumayan bagus. Dan dia sudah juga punya fitur-fitur ini di keterangan ini. Nanti saya jelasin ya semuanya. Oke, langsung aja kita review. Ini bukan unboxing, kalau unboxing ini sudah saya pakai malah sekali. dan oke. Seperti biasa, isinya rel dan tempat-tempat plastik. Nah, dan ini ada buku petunjuknya. Ada buku petunjuknya Dewa, dari Dewa sendiri. Jadi kalau misalnya kita beli rel yang agak mahal, dia pasti dapat, dan ori ya, pasti dia dapat buku petunjuknya. Seperti Shimano, Kasking itu dia dapat buku petunjuknya. Pen itu juga dapat. Oke, saya langsung aja review rel ini. Rel Dewa Magoy size 4000. Seperti ini bentuknya. Dia hitam semua, hitam seperti biasa. Ini semut nggak ada suaranya, ini semut banget, serius. Nah, untuk ini desainnya lumayan kokoh ya, saya suka ini kokoh dia. Untuk ball bearingnya dia 5+1, jadi dia di land rollernya ini dia sudah ada bearing. Terus beratnya ini 405 gram, ya lumayan berat sih. Rasionya 5,7:1, dan max dragnya 6 kilo. Ya 6 kilo ini sudah lumayan cukup lah untuk narik ikan besar, ya lumayan cukup. Oke, kita langsung aja ya dengerin dragnya. Ini bunyi dragnya seperti ini. Kecil. Dia kecil ya. Kita coba lihat isi dalamnya. Seperti biasa. Dan juga ini di drag washernya kayak biasa juga. Dia piringannya itu ada 5 kalau saya lihat. Dan di dalamnya sini dia pakai plat, bukan per lagi ya, plat dia. Nah, terus di dalamnya seperti ini di pinnya, main brushnya. Oke, seperti biasa. Oh iya, saya lupa. Di dalam kotak itu ternyata kita juga dapatin seal untuk di pinnya itu, di dalam rotornya ada 3, lumayan lah buat cadangan ya. Oke, seperti ini bentuknya dari Dewa Magoy. Sekarang saya mau jelasin mana nih. Nah, ini di sini ada keterangan aluminium body, air rotor, gigir, sama screw in handle. Itu apa sih, nanti saya jelasin ini semua. Terus ada juga satu lagi ABS namanya nih, itu untuk ukuran kalau nggak salah di bawah 4000 atau di atas 4000 gitu, saya lupa. Dia ada satu lagi ABS gitu. Pertama, dia aluminium body, itu berarti dia rel ini dia bodinya sudah aluminium, kecuali di bagian rotornya seperti ini. Ini bukan aluminium tapi kayak grafit lah kalau nggak salah. Tapi meskipun ini sudah aluminium body, berarti kan dia sudah tahan karat lah istilahnya. Ya, jadi bukan berarti kita nggak melakukan perawatan, tetap melakukan perawatan. Jadi biar cat-catnya itu nggak ngelupas atau semacamnya lah, tetap aja kita melakukan perawatan. Oke, yang kedua dia air rotor. Nah, bagi yang belum tahu, air rotor ini kayak gini loh. Maksudnya kayak gini, nah ini kan bolong-bolong, ini rotornya bolong-bolong, terus di sini juga bolong-bolong nih spoolnya nih. Di dalamnya spoolnya juga bolong-bolong. Nah, itu dia dari Dewa sendiri, dia kalau ada ruang atau tempat yang nggak kepake atau bisa dipotong, itu dibuang sama mereka. Jadi tujuannya hanya untuk bikin rel ini lebih ringan gitu, nggak terlalu berat. Jadi namanya air rotor. Ya seperti itulah, tujuannya biar ringan aja, udah cukup. Terus yang ketiga digigir. Digigir ini kepanjangannya dari digital gear. Nah, digital gear itu, nah di dalam rel ini kan ada gear-gear ya.
gearboxnya atau mesinnya, kita bisa sering bilang. Nah, untuk Dewa sendiri ini mereka sudah memperhitungkan semuanya memakai digital atau komputer lah. Jadi semua perhitungan tentang gearnya, termasuk ketajaman gearnya, kerapatan gearnya, kekuatan gearnya, dan lain-lain, itu mereka sudah hitung semua, sudah mereka kalkulasi lewat komputer. Jadi performansnya lebih tinggi gitu, istilahnya seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Jadi ya memang, tapi memang works sih, dia lebih mulus, dia lebih smooth dia gitu. Smooth, nggak ada suaranya nih. Oke, yang keempat dia solid screw in handle. Solid screw in handle nih ya, dia memang sudah power handle, tapi bedanya ya. Nah, di handle-nya ini dia cewek, bukan cowok. Kalau biasanya kan kalau di rel lain yang handle-nya ini dia cowok kan, tapi kalau ini cewek. Terus yang di relnya ini dia cowok, jadi kebalik. Nah, coba kalian lihat di dalamnya, dia nggak bolong dia, jadi dia kayak padat gitu. Saya suka lihatnya, dia padat dia di dalamnya ini. Jadi kalau kotoran atau air dia ya nggak masuk gitu, padat. Jadi di sini cewek, di dalamnya sini cowok. Saya baru pertama ini juga lihat, menarik gitu. Terus yang kelima, karena di sini nggak ada fitur ABS, tapi saya lihat di internet tuh ada. Mungkin dia merek Magoy di size berapa gitu, dia ada ABS-nya. Nah, ABS itu kepanjangannya dari anti backlash system. Jadi bedanya apa sih? Nah, kalau di spoolnya standarnya rel lain itu kan biasanya standar aja ya, datar. Tapi kalau yang ABS-nya Daiwa, dia dari awal sini sampai ujung sini, dia tuh makin lama makin naik dia. Berapa derajat gitu. Jadi benangnya di sini tuh lebih banyak ketimbang yang di bawah sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu ya sebenarnya saya baca itu biar dia saat kita melempar lure, main casting gitu ya. Jadi benangnya ini dia sangat sedikit sekali terkena gesekan di spoolnya ini, di ujung spoolnya ini gitu. Jadi kalau kita main casting tuh performansnya lebih enak, lebih jauh gitu kalau kita pakai casting. Ya penjelasan saya seperti itu ya. Jadi intinya ya biar dia nggak backlash juga, untuk kalau kita casting lempar lure dia enak gitu, lebih jauh gitu, nggak kayak rel sebelah kan kalau dipakai casting malah backlash gitu. Spinning tapi kok backlash gitu kan, agak lucu gitu. Oke, gitu aja dari review Daiwa Magoy 4000 ini. Kalau kalian mau cari rel yang kuat, terus mereknya juga merek yang terkenal gitu ya, apalagi ini Daiwa. Nah, ini saya sarankan Daiwa Magoy. Ini harganya kemarin 1.200.000 di Balikpapan. Kalau di online tuh sekitar 1.100.000 lah, belum sama ongkir. Daiwa Magoy. Memang ini belum terkenal ya Magoy ini. Yang terkenal malah jorannya. Kalau saya lihat di internet tuh malah jorannya ada. Joran Magoy itu ada. Tapi kalau relnya tuh malah jarang. Oke, itu aja. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian mencari tackle atau rel yang besar untuk kelas menengah gitu ya. Ini cocok lah untuk kalian. Oke, gitu aja review Magoy kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe ya. Oke, Rek. Terima kasih.